Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran pertemuan kita pada kali ini. Saya Ridwan Azlam, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk penyiaran di Indonesia. Apa aja sih bentuk-bentuk penyiaran di Indonesia? Jadi, bentuk-bentuk penyiaran di Indonesia itu terbagi atas dua kalau dikaji secara teknologi. Ada penyiaran yang berbasis dengan analog dan berbasis secara digital. Nah, kalau dia tipikalnya analog, ciri khasnya adalah channel yang kapasitasnya sedikit, kemudian formatnya terdiri biasanya atas 3 ya, yang dipakai di dunia ada PAL, NTSC, dan SECAM. Kalau di Indonesia dipakainya yang PAL. Kemudian untuk TV digital, nah atau kita bisa sebut sebagai DTV atau digital televisions ya, cuma versi bahasa Inggrisnya, itu kita menggunakan formatnya DVB-T ya, DVB-T, dan sampai saat ini juga masih menggunakan format yang sama. Nah, ciri khasnya kapasitas channel yang cukup besar dibandingkan yang analog gitu ya. Nah, kelebihan lainnya dibandingkan yang analog, televisi digital itu gambar dan suaranya jernih, sedangkan yang analog dia bisa mengalami noise atau gangguan, baik itu seperti bersemut atau suaranya kurang jelas. Sedangkan TV analog hanya ada dua asumsi, gambar ada dan bagus banget, suara ada, suara jernih, atau tidak ada sama sekali. Jadi kayak ya ibaratnya digits ya, digits kan terdiri dari 1 dan 0, ada bagus, 0 nggak ada sama sekali, begitu. Jadi ibaratnya televisi digital itu bisa lebih memiliki kepastian yang lebih tinggi kepada masyarakat. Kemudian ada penyiaran network atau IP base. Ini yang bersinggungan dengan live streaming di internet. Kemudian kalau secara bisnis ya, secara bentuk kepemilikan, itu dia dibagi atas penyiaran komersial dan penyiaran komunitas dan penyiaran publik gitu ya. Nah, kalau penyiaran komersial seperti televisi besar yang sudah ada seperti RCTI, MNC, kemudian Indosiar, TV One, dan lain-lain. Nah, itu mereka masuk di lembaga penyiaran komersial, baik itu televisi, radio, dan lainnya. Kemudian ada juga lembaga penyiaran komunitas yang berbasis cenderung non-profit ya, tapi kalau mereka tapi juga memiliki sumber profit. Tapi umumnya sih mereka sifatnya non-profit karena mereka dibiayai oleh komunitasnya. Dan daya jangkauan siarannya lebih kecil dibandingkan yang sifatnya penyiaran komersial. Gitu. Contoh yang penyiaran komunitas itu seperti televisi kampus ya, kayak Binus TV, kemudian Radio Mercu Buana, itu semua contoh-contoh penyiaran komunitas. Lalu bagaimana dengan penyiaran komunitas yang bisa siaran di televisi digital? Ya nggak apa-apa gitu, karena kan mereka juga basicnya menjadi lembaga penyiaran komunitas, tapi siarannya menggunakan format digital gitu ya. Jadi kalau secara format ya bisa secara format teknologi pilih mau pakai yang analog atau digital. Sedangkan kalau dari kepemilikan antara komunitas atau komersial atau yang terakhir tadi publik. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga penyiaran publik. Nah, kalau lembaga penyiaran publik ini sifatnya dimiliki oleh masyarakat. Jadi contoh seperti TVRI kalau di Indonesia. TVRI itu dimiliki oleh publik masyarakat gitu ya. Dia mendapatkan uang, sumber pendapatannya itu kebanyakan dari sumbangsi pajak atau persentase pajak dari pusat ya, nasional, atau dari daerah kalau kalian mengakses televisi TVRI daerah. Nah, ini lembaga penyiaran yang sifatnya harus independen gitu, bahkan harusnya menjadi rujukan bagi masyarakat ya, karena dia tidak bisa diganggu oleh pasar atau industri, bahkan kepentingan politik manapun. Nah, ada juga yang namanya government operator atau penyiaran nasional ya, yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, biasanya pemerintah ini juga sudah memiliki beberapa media sendiri seperti TV Parlemen, kemudian Kesekretariatan Negara. Nah, lembaga penyiarannya ini berbasis pada departemen daerah tersebut gitu ya. Nah, contoh seperti provinsi, pemerintahan provinsi. Nah, itu juga biasanya punya media mereka. Ini anak saya nih lagi join nih. Oke, kita kalau berbasis, nah kemudian ada juga bisnis televisi ya, yang sifatnya berlangganan menggunakan kabel.
Ya, kalau yang sifatnya berlangganan menggunakan kabel ini juga mulai banyak ya. Nah, dari sistem berlangganan kabel ini bermunculan juga yang sifatnya konten berbayar gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda juga bisa akses di modul tentang bentuk-bentuk penyiaran di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan atau video berikutnya. Assalamualaikum dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Dadah juga.